Maria Magdalena adalah salah satu tokoh paling misterius dalam sejarah kekristenan. Ia muncul dalam Injil sebagai sosok yang setia mengikuti Yesus, menyaksikan penyalibannya, dan menjadi orang pertama yang melihatnya setelah kebangkitan. Namun, di luar narasi tradisional, muncul spekulasi lain yang lebih kontroversial, benarkah Maria Magdalena adalah istri Yesus? Teori ini telah berkembang selama berabad-abad, didorong oleh berbagai sumber, mulai dari teks-teks kuno yang tidak masuk dalam kanon Alkitab, hingga novel dan film modern seperti The Da Vinci Code. Beberapa dokumen apokrif seperti Injil Filipus dan Injil Maria, menyebut hubungan Maria Magdalena dengan Yesus dalam istilah yang lebih dekat dibandingkan murid-murid lainnya, memicu dugaan bahwa ada hubungan yang lebih dari sekadar guru dan pengikut. Namun, teori ini tidak diterima secara luas. Para teolog dan sejarawan Kristen umumnya menolak klaim ini, menganggapnya sebagai interpretasi berlebihan terhadap teks-teks yang seringkali bersifat simbolis. Gereja sendiri telah lama mempertahankan bahwa Yesus tidak menikah, dan bahwa Maria Magdalena, meskipun sosok yang penting, tetap seorang murid, bukan pasangan hidupnya. Perdebatan ini bukan hanya soal sejarah, tetapi juga menyentuh dimensi teologi, budaya, dan bahkan politik agama. Jika Yesus memang menikah, bagaimana implikasinya terhadap doktrin kekristenan? Apakah hal ini akan mengubah cara dunia memandang sosoknya? Itulah mengapa teori ini tetap menjadi salah satu spekulasi yang paling menarik sekaligus kontroversial dalam sejarah agama. Selain sumber-sumber kanonik dalam Perjanjian Baru, ada sejumlah teks kuno yang menawarkan perspektif berbeda tentang Maria Magdalena dan hubungannya dengan Yesus. Teks-teks ini, yang sering disebut sebagai Injil Gnostik atau tulisan apokrif, tidak dimasukkan ke dalam Alkitab resmi, tetapi memberikan wawasan menarik mengenai ajaran dan peran para pengikut Yesus, di luar versi yang umum dikenal. Salah satu teks yang paling banyak dibahas adalah Injil Maria. Dalam naskah ini, Maria Magdalena digambarkan sebagai sosok yang memiliki pemahaman spiritual lebih mendalam, dibandingkan murid-murid laki-laki lainnya. Ia bahkan digambarkan menerima ajaran langsung dari Yesus, dan dianggap memiliki otoritas dalam menyampaikan wahyu ilahi. Namun, dalam teks ini juga tergambar adanya ketegangan antara Maria dan murid-murid laki-laki, terutama Petrus, yang meragukan status istimewanya. Sementara itu, Injil Filipus memberikan salah satu kutipan paling kontroversial dalam perdebatan ini. Teks ini menyebut Maria Magdalena sebagai kekasih Yesus, dan menyatakan bahwa Yesus sering menciumnya di mulut. Meskipun beberapa sarjana menafsirkan hal ini secara harfiah, banyak yang berpendapat bahwa istilah kekasih dalam konteks ini lebih bersifat simbolis, menunjukkan kedekatan spiritual daripada hubungan romantis. Injil Thomas juga menyiratkan bahwa Maria memiliki posisi yang berbeda dari murid-murid lainnya. Dalam salah satu bagian, Yesus disebut mengatakan bahwa Maria harus menjadi seperti laki-laki agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebuah ungkapan yang diperdebatkan maknanya, apakah ini menunjukkan bias patriarki dalam komunitas Kristen awal, atau justru simbol transformasi spiritual. Kutipan-kutipan dari teks-teks ini telah menjadi dasar bagi berbagai teori mengenai hubungan Maria Magdalena dan Yesus. Beberapa orang melihatnya sebagai bukti bahwa Maria bukan sekadar murid biasa, tetapi seseorang yang memiliki peran unik dan istimewa dalam kehidupan Yesus. Namun, karena teks-teks ini berasal dari tradisi yang berbeda, dan seringkali ditulis dalam konteks ajaran mistis Gnostik, banyak akademisi yang menilai bahwa tafsir terhadap teks-teks ini harus dilakukan dengan hati-hati.
Apakah Maria Magdalena benar-benar memiliki hubungan khusus dengan Yesus dalam arti yang lebih dari sekadar murid? Ataukah kutipan-kutipan ini lebih mencerminkan perspektif spiritual yang berbeda dari komunitas Kristen awal? Pertanyaan ini tetap menjadi perdebatan hingga hari ini. Teori bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus tidak hanya muncul dari interpretasi teks-teks kuno, tetapi juga dari pengaruh budaya populer dan spekulasi yang berkembang dalam masyarakat modern. Salah satu faktor yang sangat memperkuat teori ini adalah novel De Da Vinci Code karya Dan Brown yang diterbitkan pada tahun 2003. Dalam novel tersebut, Maria Magdalena digambarkan sebagai pasangan hidup Yesus, yang memiliki keturunan yang tersembunyi dari dunia. Meskipun De Da Vinci Code adalah fiksi, buku ini mendapat perhatian luas, dan memicu perdebatan tentang hubungan antara Yesus dan Maria Magdalena, serta apakah ada kemungkinan bahwa Yesus menikah dan memiliki anak. Sebelum karya Dan Brown, teori tentang hubungan lebih intim antara Yesus dan Maria Magdalena memang sudah muncul dalam beberapa penelitian akademis, namun De Da Vinci Code memberikan dorongan besar untuk popularisasi teori tersebut. Pengaruh novel ini menyebabkan banyak orang mulai mencari bukti-bukti dalam sejarah dan teks kuno yang mungkin mendukung gagasan ini. Banyak dari mereka kemudian merujuk pada teks-teks apokrif, seperti Injil Filipus dan Injil Maria, yang menyiratkan adanya hubungan istimewa antara Yesus dan Maria Magdalena, dan bahkan menganggapnya sebagai pasangan suami istri. Pendukung teori ini mengemukakan beberapa argumen, yang tampaknya mendukung kemungkinan hubungan pernikahan antara Yesus dan Maria Magdalena. Salah satunya adalah adanya hubungan yang sangat dekat dan khusus antara keduanya, yang tampak dalam teks-teks tersebut. Misalnya, dalam Injil Filipus, Maria disebut sebagai kekasih Yesus, yang tidak hanya berarti pengikut, tetapi bisa juga diartikan sebagai pasangan hidup. Argumen lainnya adalah konteks sosial dan budaya pada zaman Yesus, di mana pernikahan adalah hal yang umum dalam budaya Yahudi. Jika Yesus hidup dalam lingkungan budaya semacam itu, mungkin saja ia menikah, terutama mengingat pentingnya menjaga garis keturunan dalam tradisi Yahudi. Legenda cawan suci atau Holy Grail telah lama menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah dan mitologi Kristen. Dalam kisah tradisional, cawan suci sering digambarkan sebagai piala yang digunakan oleh Yesus dalam perjamuan terakhir, yang kemudian menampung darahnya saat ia disalibkan. Relik ini diyakini memiliki kekuatan suci, dan telah menjadi pusat pencarian para kesatria, mistikus, dan sejarawan sepanjang zaman. Namun, ada teori alternatif yang jauh lebih kontroversial, bahwa cawan suci sebenarnya bukanlah sebuah benda fisik, melainkan sebuah simbol yang jauh lebih mendalam, yaitu rahim Maria Magdalena yang membawa darah Yesus dalam arti harfiah, yakni keturunannya. Teori ini berasal dari interpretasi alternatif terhadap makna Sangreal. Cawan suci dapat ditulis ulang sebagai Sangril, yang berarti darah suci. Jika diartikan secara simbolis, bukan piala yang membawa darah Yesus, tetapi seorang wanita, Maria Magdalena, yang mengandung keturunannya. Dengan kata lain, legenda cawan suci bisa jadi merupakan metafora untuk garis keturunan rahasia, yang berasal dari Yesus dan Maria Magdalena, yang selama berabad-abad tersembunyi dari dunia. Jika benar bahwa Maria adalah pasangan Yesus dan mengandung keturunannya, maka keberadaan anak mereka akan menjadi warisan darah Yesus yang sesungguhnya, sebuah garis keturunan ilahi yang terus berlanjut dalam sejarah, tersembunyi dari pengaruh gereja dan kekuasaan politik.
Teori ini semakin populer melalui novel seperti Da Vinci Code, yang menggambarkan bagaimana cawan suci bukanlah piala, tetapi keturunan rahasia Yesus dan Maria Magdalena, yang dilindungi oleh kelompok-kelompok misterius seperti Ordo Sion dan Kesatria Templar. Dalam narasi ini, berbagai simbol seni, seperti lukisan The Last Supper karya Leonardo da Vinci, dianggap menyimpan petunjuk tersembunyi yang mendukung klaim bahwa Maria Magdalena memiliki tempat istimewa di sisi Yesus. Konsep cawan suci sebagai rahim yang membawa darah Yesus tetap menjadi teori yang menggugah imajinasi banyak orang. Ia menawarkan perspektif baru tentang bagaimana sejarah bisa saja disusun dan ditafsirkan ulang, serta mengangkat pertanyaan yang lebih mendalam tentang peran Maria Magdalena dalam kehidupan Yesus dan perkembangan awal kekristenan. Apakah ini hanya sekadar legenda atau ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya? Misteri cawan suci masih tetap hidup hingga hari ini, mengundang lebih banyak pencarian dan penafsiran yang belum usai. Selama berabad-abad, Maria Magdalena sering disalahpahami sebagai seorang pelacur yang bertobat, sebuah stigma yang telah mengaburkan peran aslinya dalam sejarah kekristenan. Namun, tidak ada bukti dalam teks-teks Alkitab yang secara eksplisit menyebut Maria Magdalena sebagai seorang wanita berdosa atau pekerja seks. Tuduhan ini diyakini muncul dari manipulasi sejarah dan interpretasi yang sengaja dibuat untuk merendahkan posisinya dalam komunitas awal Kristen, bahkan, bagi sebagian orang, untuk menghapus jejaknya sebagai istri Yesus. Salah satu alasan utama mengapa Maria Magdalena dikaitkan dengan pelacuran berasal dari sebuah kesalahan tafsir yang terjadi pada abad ke-6. Pada tahun 591, Paus Gregorius I memberikan khotbah, yang menggabungkan beberapa tokoh perempuan dalam Injil menjadi satu figur. Ia menghubungkan Maria Magdalena dengan wanita berdosa yang mengurapi kaki Yesus, serta dengan Maria dari Betania, saudara Lazarus. Dengan cara ini, ia menciptakan citra bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur yang bertobat, sebuah kesan yang terus melekat dalam tradisi Gereja Katolik selama berabad-abad. Namun, dalam teks Injil yang asli, Maria Magdalena tidak pernah dikatakan sebagai wanita berdosa. Satu-satunya informasi yang diberikan adalah bahwa Yesus telah mengusir 7 roh jahat darinya, yang dapat diinterpretasikan sebagai penyembuhan dari penyakit fisik atau mental, bukan indikasi kehidupan moral yang menyimpang. Banyak sejarawan dan teolog modern percaya bahwa tuduhan Maria Magdalena sebagai pelacur adalah bagian dari upaya untuk mengecilkan peran perempuan dalam gereja awal. Dalam teks-teks non-kanonik seperti Injil Filipus dan Injil Maria, Maria Magdalena digambarkan sebagai murid yang paling dekat dengan Yesus, seseorang yang memahami ajarannya lebih baik daripada murid-murid laki-laki. Dalam Injil Filipus, terdapat kutipan yang menyatakan bahwa Yesus mencintai Maria Magdalena lebih dari murid lainnya dan sering menciumnya, meskipun frasa ini kontroversial, dan bisa memiliki makna simbolis. Namun, teks ini tetap menunjukkan bahwa Maria memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yesus, yang mungkin membuatnya menjadi ancaman bagi kepemimpinan patriarkal gereja awal. Jika Maria Magdalena benar-benar istri Yesus, atau setidaknya memiliki peran istimewa sebagai murid utamanya, maka pengaruhnya terhadap perkembangan ajaran Yesus mungkin sangat besar. Namun, ketika kekristenan semakin terstruktur sebagai institusi yang didominasi laki-laki, peran perempuan dalam kepemimpinan agama mulai dikurangi, dan salah satu cara untuk menekan pengaruh Maria Magdalena adalah dengan merusak reputasinya. Dengan menuduhnya sebagai pelacur, gereja dapat mengalihkan fokus dari kedekatannya dengan Yesus,
dan menghapus kemungkinan bahwa ia mungkin adalah pemimpin spiritual sejati di sampingnya. Pada tahun 1969, Gereja Katolik secara resmi mengoreksi kesalahan ini, dengan menghapus identifikasi Maria Magdalena sebagai wanita berdosa dalam liturgi resminya. Kemudian, pada tahun 2016, Paus Fransiskus bahkan mengangkat perannya, dengan menetapkan hari rayanya sebagai perayaan yang sejajar dengan para rasul, mengakui statusnya sebagai rasul bagi para rasul. Namun, meskipun ada upaya untuk merehabilitasi citra Maria Magdalena, stigma lama masih bertahan dalam budaya populer. Novel, film, dan bahkan pengajaran tradisional, masih sering menggambarkan Maria Magdalena sebagai mantan pelacur yang bertobat, alih-alih seorang murid utama yang mungkin memiliki hubungan lebih mendalam dengan Yesus. Tuduhan bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur bukanlah bagian dari ajaran asli Alkitab, tetapi sebuah distorsi sejarah, yang dibuat untuk mengkerdilkan perannya. Bukti dari teks-teks kanonik dan apokrif menunjukkan, bahwa ia adalah salah satu pengikut Yesus yang paling setia, orang pertama yang menyaksikan kebangkitannya, dan mungkin memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dalam komunitas Kristen awal daripada yang selama ini diajarkan. Jika benar bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus, atau memiliki peran penting dalam penyebaran ajarannya, maka pencemaran namanya adalah salah satu penghapusan sejarah yang paling signifikan dalam kekristenan. Namun, dengan semakin banyaknya kajian akademis dan kesadaran akan sejarah yang lebih objektif, nama Maria Magdalena perlahan mulai dipulihkan, sebagai tokoh penting dalam sejarah spiritual dan keagamaan. Namun, argumen yang menolak teori Maria Magdalena sebagai istri Yesus juga sangat kuat. Banyak sejarawan dan teolog yang berpendapat, bahwa tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Kitab-kitab Injil kanonik, yang menjadi dasar ajaran Kristen, tidak menyebutkan adanya hubungan romantis atau pernikahan antara Yesus dan Maria Magdalena. Bahkan, jika kita merujuk pada teks-teks apokrif, mereka juga tidak memberikan bukti yang jelas, bahwa Yesus dan Maria menikah. Sebagian besar kutipan yang ada lebih banyak mengarah pada hubungan spiritual atau simbolis, bukan hubungan romantis. Selain itu, dalam pandangan teologis yang lebih konvensional, peran Maria Magdalena lebih dipandang sebagai murid yang memiliki kedekatan dengan Yesus secara rohani, bukan sebagai pasangan dalam arti duniawi. Dalam tradisi kekristenan, Yesus seringkali digambarkan sebagai pribadi yang sepenuhnya fokus pada misinya untuk menyelamatkan umat manusia, dan hubungan pernikahan mungkin dianggap sebagai hal yang tidak relevan dengan tujuannya. Peran Maria, meskipun penting, lebih sering dipahami sebagai peran seorang pengikut setia yang melihat kebangkitannya, bukan sebagai seorang istri yang memiliki peran romansa. Jadi, meskipun teori ini sangat menarik dan memikat imajinasi banyak orang, masih banyak yang meragukan kebenarannya. Sejauh ini, kekurangan bukti konkret dan interpretasi yang lebih mengarah pada simbolisme dan kedekatan spiritual, membuat teori Maria Magdalena sebagai istri Yesus tetap berada dalam ranah spekulasi dan kontroversi, bukan sebagai fakta yang dapat diterima secara luas dalam dunia akademis atau agama. Teori bahwa Maria Magdalena mungkin adalah istri Yesus, membawa dampak yang mendalam dalam pemahaman kekristenan, baik dari segi sejarah maupun teologi. Meskipun teori ini tidak diterima secara luas dalam kalangan teolog dan sejarawan Kristen, ia tetap mempengaruhi cara orang memandang peran perempuan dalam sejarah gereja, dan menggugah diskusi lebih luas tentang kedudukan Yesus sebagai pribadi. Dari sudut pandang sejarah, teori ini menantang gambaran tradisional tentang Yesus,
dan perannya sebagai tokoh yang sepenuhnya terfokus pada misi penyelamatan umat manusia, tanpa terikat oleh hubungan duniawi. Jika benar Yesus menikah dan memiliki keturunan, ini akan mengubah cara kita memandang sosoknya dan kehidupannya di luar narasi Injil kanonik. Beberapa pihak yang mendukung teori ini berargumen bahwa sejarah gereja, yang telah lama didominasi oleh interpretasi patriarkal, mungkin telah menutupi atau mengabaikan aspek penting ini dalam kehidupan Yesus. Seandainya hubungan dengan Maria Magdalena benar adanya, ini akan membawa dimensi manusiawi yang lebih kompleks bagi Yesus, yang jarang dieksplorasi dalam ajaran tradisional. Dari sisi teologi, dampaknya bisa lebih luas lagi. Gagasan bahwa Yesus menikah atau memiliki keturunan, menantang doktrin ketuhanannya yang diyakini oleh banyak orang Kristen. Dalam ajaran tradisional, Yesus digambarkan sebagai sosok yang sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, tetapi tidak terikat oleh hal-hal duniawi. Apabila ia menikah, ini bisa menimbulkan pertanyaan baru tentang hubungannya dengan umat manusia. Apakah pernikahan ini menciptakan dimensi baru dalam pemahaman kasih dan pengorbanannya? Dalam pandangan modern, Maria Magdalena semakin dipandang sebagai figur yang kuat dan kompleks, bukan hanya sebagai pendosa yang bertobat, seperti yang sering digambarkan dalam teks-teks tradisional. Dalam banyak budaya Kristen, ia kini dihargai lebih sebagai murid yang setia dan saksi kebangkitan, simbol pengampunan dan transformasi spiritual. Teori bahwa Maria adalah istri Yesus, memberi ruang untuk memperluas pandangan tentangnya, mengangkatnya dari sekadar tokoh minoritas menjadi seorang, yang mungkin memainkan peran lebih besar dalam konteks ajaran dan misi Yesus. Peran perempuan dalam kekristenan secara keseluruhan juga turut terpengaruh oleh teori ini. Sejak awal sejarah gereja, perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang terbatas, baik dalam hal pelayanan maupun pemahaman teologis. Maria Magdalena, dalam banyak interpretasi, adalah simbol dari pengabaian dan marginalisasi perempuan dalam struktur gereja. Teori ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengangkat martabat perempuan dalam sejarah agama, menantang pandangan bahwa perempuan hanya dapat berperan sebagai pengikut pasif. Jika Maria Magdalena benar-benar memiliki peran yang lebih intim dengan Yesus, ini membuka kemungkinan untuk mengakui kontribusi perempuan yang lebih besar dalam pembangunan awal gereja dan dalam pengembangan ajaran Kristen. Namun, di sisi lain, ada juga ketegangan antara pandangan yang lebih liberal ini, dengan interpretasi tradisional yang lebih patriarkal. Beberapa kelompok dalam gereja menganggap, bahwa teori ini justru merusak kredibilitas ajaran Kristen dan membawa distorsi terhadap figur Yesus yang suci dan tak ternoda. Bagi mereka, pemahaman terhadap Maria Magdalena sebagai istri Yesus adalah sebuah penafsiran berlebihan, yang bisa merusak keutuhan iman dan pengajaran gereja. Secara keseluruhan, teori tentang Maria Magdalena sebagai istri Yesus, membuka jalan bagi diskusi penting, tentang peran perempuan dalam sejarah Kristen dan gereja. Meskipun teori ini tetap diperdebatkan, ia telah memicu refleksi yang lebih mendalam, tentang bagaimana gereja melihat dan mengakui kontribusi perempuan, dalam perjalanan spiritual umat Kristiani. Perdebatan tentang apakah Maria Magdalena adalah istri Yesus, adalah salah satu diskusi paling menarik dan kontroversial dalam studi tentang kekristenan. Teori ini menggabungkan interpretasi teks-teks kuno, pengaruh budaya populer, dan spekulasi teologis, yang menggugah berbagai perspektif baru mengenai hubungan antara Yesus dan Maria Magdalena. Jika teori ini benar, maka akan mengubah cara kita melihat kehidupan pribadi Yesus dan hubungannya dengan para pengikutnya, terutama perempuan.
Teori ini, baik diterima maupun ditolak, telah menggugah diskusi yang lebih luas tentang bagaimana sejarah agama dikonstruksi, dan bagaimana tradisi bisa dipertanyakan serta dikritisi, untuk menyesuaikan dengan pemahaman zaman modern.